Baik, terima kasih kepada moderator. Kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Terima kasih sudah hadir. Baik, izinkan kami memulai presentasi hari ini dengan satu pertanyaan sederhana. Kira-kira siapa guru terbaik yang pernah mengubah hidup kita? Pasti akan terlintas secara tiba-tiba satu nama yang langsung kita ingat. Itu biasanya bukan karena materi pelajaran, tapi karena kompetensinya sebagai pendidik yang membuat kita itu merasa dilihat, gitu, dihargai dan juga didorong untuk berkembang. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kompetensi guru, bukan hanya sebagai syarat profesional, tapi sebagai fondasi yang membentuk kualitas pembelajaran, karakter peserta didik dan juga masa depan pendidikan kita. Saya Nadiatul Mutafiko dan rekan saya Raifatul Muawana. Kami mengajak kepada teman-teman sekalian secara bersama-sama untuk menelusuri bagaimana kompetensi guru ini bisa menjadi energi utama yang bisa menghidupkan proses belajar yang bermakna. Baik, slide selanjutnya, Mbak. Nah, kita akan belajar terlebih dahulu apa itu kompetensi guru. Nah, di sini dijelaskan bahwa kompetensi guru adalah kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang harus dimiliki oleh guru agar bisa melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien dalam pembelajaran. Jadi guru ini selain kita berwawasan, punya pengetahuan, kita juga harus punya keterampilan mengajar dan juga sikap. Sikap ini, sikap profesional, tanggung jawab, dan lain-lain seperti itu. Jadi itu yang kompetensi guru itu apa yang harus guru punya sehingga kita bisa melaksanakan tugas secara profesional gitu sebagai seorang guru. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, Mbak. Nah, apa sih unsur-unsur kompetensi guru? Nah, tadi karena kombinasi pengetahuan, unsur yang pertama yaitu pengetahuan sendiri atau knowledge. Jadi guru ini punya pengetahuan yang luas dan wawasan yang mendalam tentang materi yang akan diajarkan, seperti itu. Yang kedua adalah keterampilan atau skills, di mana guru ini mampu menerapkan teknik pengajaran yang efisien dan efektif, sehingga peserta didik ini punya termotivasi untuk belajar serta bisa melakukan evaluasi secara objektif seperti itu. Jadi keterampilan yang guru punya gitu sehingga pembelajaran bisa terlaksana secara efisien. Nah, selanjutnya ada sikap dan juga kepribadian atau attitude dan personality-nya. Jadi guru itu kalau bisa, nah kita itu harus punya sikap yang profesional, tanggung jawab, jujur, dan juga punya empati terhadap peserta didik. Nah, sehingga apa? Kita bisa jadi panutan dan juga bisa jadi teladan. Seperti itu. Next. Nah, selain kompetensi guru, nah kita akan mempelajari apa itu kompetensi pedagogik. Nah, biasanya kita sering mendengar nih ketika ada mata kuliah ya, tentang pedagogik. Nah, apa sih pedagogik ini? Nah, pedagogik diartikan sebagai kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran supaya peserta didik ini mampu memahami materi pembelajaran secara efektif dan efisien. Jadi ini lebih menekankan kepada keterampilan guru dalam mengorganisir pembelajaran, memahami karakteristik peserta didik, serta menerapkan metode atau strategi pembelajaran yang sesuai gitu. Nah, next Mbak. Nah, selanjutnya, apa sih aspek-aspek dari kompetensi pedagogik sendiri? Nah, jadi aspek dalam kompetensi pedagogik yang pertama yaitu memahami karakteristik peserta didik. Jadi guru itu sebisa mungkin harus kenal dulu terhadap potensinya, minat bakat, kebutuhan, dan juga latar belakang sosial budaya dari peserta didik ini supaya kita bisa menyesuaikan pendekatan pembelajaran yang tepat gitu. Contoh anaknya ini
punya potensi di bidang kewirausahaan misal, atau mereka punya bakat juga menyanyi seperti itu. Nah, kita bisa menyesuaikan gitu gaya pembelajarannya yang tepat dan sesuai dengan minat bakat mereka. Yang kedua, mengembangkan kurikulum dan bahan pembelajaran. Nah, di sini guru punya kemampuan merancang dan juga mengembangkan kurikulum. Nah, dan juga bisa memilih bahan atau sumber belajar yang relevan sesuai dengan kompetensi dasar apa yang mau dicapai. Yang ketiga yaitu mengelola dan melaksanakan pembelajaran. Jadi, guru ini mampu menggunakan banyak pendekatan, metode seperti itu, dan teknik pembelajaran yang efektif supaya suasana belajar ini menyenangkan dan juga menantang. Biasanya kan mereka termotivasi kalau ada satu tantangan dalam pembelajaran seperti itu. Nah, yang keempat, kita bisa menerapkan strategi evaluasi pembelajaran. Jadi, ketika kita melakukan evaluasi atau penilaian dalam pembelajaran itu kita bisa melakukan secara objektif dan juga menyeluruh gitu. Nah, di sini guru sebisa mungkin bisa melakukan evaluasi dengan teknik yang tepat seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu mengembangkan potensi peserta didik secara utuh. Jadi kan seperti yang kita tahu, nggak cuma kognitif aja. Nah, peserta didik itu juga punya kemampuan afektif dan juga psikomotorik. Nah, yang sebisa mungkin diharapkan potensi mereka ini bisa berkembang secara utuh seperti itu. Next, Mbak. Baik, untuk tujuan kompetensi pedagogik sendiri, adapun dari sini itu bertujuan supaya guru bisa menjadi fasilitator pembelajaran yang efektif. Sehingga lingkungan belajar itu bisa tercipta secara kondusif, efisien, serta potensi peserta didik tadi bisa berkembang secara maksimal. Seperti itu. Next. Nah, kira-kira kompetensi pedagogik ini penting nggak sih? Slide-nya Mbak, next Mbak. Nah, kira-kira dari aspek-aspek yang sudah disebutkan tadi, kira-kira kompetensi pedagogik ini penting nggak sih teman-teman? Ada yang mau merespon? Iya, penting, Mbak. Penting, ya, karena dari aspek-aspeknya tadi sudah krusial sekali ya, karena kompetensi pedagogik ini keberhasilan dari kompetensi pedagogik ini seakan-akan menentukan mutu dan juga hasil pembelajaran yang kita inginkan seperti itu. Jadi kalau dari awal kita sudah nggak tahu minat bakatnya peserta didik ini potensinya apa, kita kan juga akan bingung mengarahkan mereka ini pembelajarannya bagaimana supaya lebih paham, lebih termotivasi seperti itu. Jadi diharapkan kompetensi pedagogik ini bisa mengatasi berbagai tantangan dalam pembelajaran gitu. Sehingga peserta didik juga termotivasi dan menghasilkan siswa yang mandiri serta aktif dalam belajar. Next, Mbak. Nah, selanjutnya ada yang namanya kompetensi sosial. Apa sih kompetensi sosial? Nah, ini adalah kemampuan guru untuk menjalin komunikasi secara efektif dan juga membangun hubungan sosial yang harmonis dengan peserta didik, rekan sejawat, sesama guru, orang tua, dan juga masyarakat sekitar. Seperti yang kita tahu, sosial berarti kita butuh dengan makhluk yang lain. Nah, di mana ini guru itu biasanya ini mereka menjalin komunikasi gitu, punya hubungan sosial yang baik gitu ke peserta didik, orang tuanya gitu, sesama guru dan lain-lain gitu. Dan juga masyarakat biasanya gitu. Supaya Ini juga bisa menciptakan lingkungan belajar yang optimal gitu. Sehingga ini bisa mendukung gitu loh, pembelajaran yang kondusif dan juga optimal. Next, Mbak. Aspek kompetensi sosial itu apa saja? Nah, yang pertama adalah kemampuan berkomunikasi dengan baik.
Nah, jadi guru ini sebisa mungkin kalau menyampaikan bisa mampu menyampaikan informasi secara jelas dan juga dipahami gitu. Nah, misal kita ada permasalahan nih gitu. Nah, biasanya sebenarnya masalah ini sepele, tapi karena kita nggak punya kemampuan untuk menjelaskan yang baik, sehingga apa? Orang ini nggak paham dan juga bisa salah paham seperti itu. Nah, itu kan juga akan menambah masalah. Nah, ketika kita sudah punya kemampuan berkomunikasi yang baik, kita itu bisa masalah yang sebenarnya lumayan besar itu bisa kita perkecil karena apa? Kita mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, yang selanjutnya itu kemampuan membina hubungan interpersonal. Jadi, kalau kita bisa menjaga hubungan yang harmonis gitu terhadap peserta didik, rekan kerja, sesama guru gitu, orang tua. Nah, itu bisa membangun kerjasama untuk kemajuan pendidikan. Semisal nih, kita ada satu apa namanya? Kayak program gitu. Kita ada satu program, nah kita komunikasikan terhadap orang tua atau wali murid ini. Nah, mereka mendukung. Nah, itu biasanya kemajuan pendidikan apa ya, lebih mudah tercapai karena apa? Kita dapat dukungan gitu. Nah, dengan kompetensi sosial ini itu bisa kita punya kemampuan untuk membina hubungan interpersonal gitu. Nah, misal kita punya program nggak didukung. Nah, biasanya itu kan apa ya, dihalang-halangi, banyak yang kontra gitu, sehingga kayak kesannya menentang. Nah, itu juga akan mempersulit kemajuan pendidikan kita. Nah, selanjutnya ada kemampuan beradaptasi dan empati. Jadi guru ini mampu menyesuaikan latar belakang budaya peserta didik serta lingkungan sekitar. Jadi misal ada murid yang berbeda gitu, kita nggak ngejudge gitu, kita memahami gitu. Ada murid yang kelihatannya nakal seperti itu. Nah, tapi kita mau memahami latar belakang mereka. Oh, mungkin saja dia dari ada masalah keluarga sehingga apa dilampiaskan di sekolah seperti itu. Kalau kita punya kompetensi sosial ini, nah kita punya kemampuan untuk ini beradaptasi dan juga berempati gitu. Yang keempat, kemampuan menyelesaikan konflik. Nah, seperti tadi contoh di awal. Nah, ketika ada konflik gitu. Kalau kita punya kemampuan sosial ini, kompetensi sosial itu biasanya yang awalnya masalahnya itu besar, bisa kita perkecil melalui kompetensi sosial kita, kemampuan untuk menjalin hubungan ini. Nah, sehingga kita bisa ambil keputusan secara bijaksana dan juga adil. Next. Baik, untuk tujuan kompetensi sosial akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Fatul. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Viko, yaitu terkait tujuan kompetensi sosial. Tujuan kompetensi sosial itu untuk apa? Untuk agar guru itu, yang pertama itu agar dapat menjadi teladan dalam berperilaku sosial, terus mampu bekerja sama secara profesional dengan berbagai pihak, terus juga serta mampu membimbing peserta didik dalam mengembangkan kemampuan sosial dan emosionalnya. Nah, artinya seorang guru itu bukan hanya mengajar, tapi juga menjadi figur yang mampu membangun suasana kebersamaan, terus bekerja sama dan menciptakan hubungan yang positif di lingkungan sekolah. Kompetensi sosial itu penting nggak? Menurut teman-teman bagaimana? Penting nggak kompetensi sosial itu? Iya, Mbak, penting sekali. Ya, betul sekali Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Jadi
kompetensi sosial itu sangat penting banget karena apa? Ya tadi sudah sempat disampaikan bahwa kompetensi sosial itu adalah salah satu kompetensi inti yang wajib dimiliki oleh guru sama pentingnya dan kompetensi eh, itu bisa membantu guru itu agar berkomunikasi dengan baik. Tadi sudah sempat disinggung oleh Mbak Viko. Untuk Di sini lanjut tentang kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional itu adalah kemampuan guru dalam menguasai materi pelajaran secara mendalam dan luas sesuai dengan bidang studi yang diajarkan. Nah, kompetensi ini itu menjamin bahwa guru itu benar-benar memahami apa yang akan diajarkan. Nah, sehingga dapat menyampaikan pembelajaran itu secara tepat dan berkualitas. Di sini ada aspek kompetensi profesional. Yang pertama yaitu penguasaan materi pelajaran lah. Guru itu harus memahami terkait konsep, terus prinsip, teori, dan prosedur dalam mata pelajaran yang akan diajarkan. Yang kedua, mengembangkan bahan ajar dan kurikulum. Nah, guru itu juga harus mampu memilih atau membuat materi yang relevan, serta menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, penerapan metode pembelajaran yang efektif. Nah, guru itu juga dituntut mampu memilih metode, strategi atau model pembelajaran itu yang paling sesuai dengan karakteristik siswa di kelas. Karena siswa itu bermacam-macam. Yang keempat, itu ada penguasaan teknologi pembelajaran. Guru itu juga harus mampu memanfaatkan teknologi seperti media digital, aplikasi, atau platform pembelajaran untuk mendukung proses belajar. Yang kelima, pemahaman terhadap standar kompetensi lulusan. Guru itu perlu memahami kompetensi apa yang harus dicapai siswa, sehingga pembelajaran itu dapat terarah dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Di sini ada tujuan dan pentingnya kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional itu adalah perkembangan zaman. Kan itu kan pembelajaran yang bermutu, relevan, dan mengikuti perkembangan zaman. Nah, apa itu kompetensi kepribadian atau personal? Kompetensi kepribadian itu adalah kemampuan guru dalam menunjukkan sikap, moral, dan karakter yang baik, profesional, serta menjadi teladan yang positif bagi peserta didik dan lingkungan sekolah. Jadi di kompetensi kepribadian itu guru itu harus menunjukkan bahwa sikap, moral, dan karakter yang baik itu bisa menjadi teladan bagi peserta didik. Itu juga di sini ada aspek kompetensi kepribadian. Yang pertama itu berperilaku sesuai norma dan etika profesi. Nah, guru itu harus jujur, terus disiplin, terus juga bertanggung jawab dan menghargai orang lain. Karena guru itu adalah menjadi cerminan bagi siswa. Terus yang kedua, menjaga stabilitas emosional. Guru itu juga harus mampu mengendalikan diri dan
tetap tenang dalam kondisi apapun lah, termasuk saat menghadapi siswa yang sangat sulit. Karena zaman sekarang siswa itu sangat sulit untuk dikendalikan. Jadi kita harus menjaga uh, stabilitas emosional. Yang ketiga, menjadi teladan bagi peserta didik. Nah, guru itu harus menjaga sikap, ucapan maupun perilaku, bahkan itu penampilan guru itu harus mencerminkan keteladanan. Yang keempat, memiliki rasa empati dan kepedulian sosial lah. Guru itu juga harus dapat memahami dan merasakan kesulitan siswa, yaitu serta membantu mereka dengan bijaksana. Yang terakhir atau yang kelima yaitu menunjukkan sikap optimis dan rasa tanggung jawab. Guru itu perlu memiliki semangat tinggi dalam menjalankan tugas serta mampu menanggung tanggung jawab atas pekerjaannya. Di sini juga ada pentingnya kompetensi kepribadian. Mohon maaf di slide-nya itu kurang. Itu jadi kompetensi kepribadian itu sangat penting. Karena apa? Karena guru itu tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter siswa. Dan seorang guru itu yang memiliki kepribadian baik akan menciptakan suasana belajar yang nyaman, terus aman dan juga kondusif dan serta penuh kepercayaan. Selanjutnya yaitu tujuan kompetensi kepribadian. Tujuan kompetensi ini itu agar guru menjadi sosok yang profesional, dapat dipercaya dan menjadi panutan dalam segala aspek kehidupan di sekolah. Tadi sudah sempat saya singgung itu bahwa guru itu harus menjadi sosok profesional yang dapat dipercaya dan menjadi panutan. Karena apa? Karena guru itu menjadi cerminan peserta didik. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Wah, Masya Allah, terima kasih banyak atas presentasinya dari kelompok 6 dan kelompok 5. Materinya sangat menarik sekali. Mungkin dari teman-teman dari apa yang dijelaskan dari kelompok 5 dan 6 tadi, apakah ada yang didiskusikan atau ditanyakan? Bagaimana teman-teman? Dari kelompok 5 tadi materinya tentang tantangan dan pengembangan karir dan guru dalam era digital. Terus kalau dari kelompok 6, materi tentang kompetensi guru. Apakah ada yang didiskusikan atau ditanyakan? Atau sudah jelas?